Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Alki? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dalam kondisi sehat ya. Baik, kali ini Alki Pods mendatangkan 2 tamu spesial dari SD ITL Haraki. Kita mau bahas apa? Tentunya kita akan bahas dengan tema-tema yang seru. Kali ini temanya adalah Friendly School. Nah, Sobat Alki, kali ini bersama dengan saya Ibu Indri dari kesiswaan SD ITL Haraki. Dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 2 cewek-cewek cantik dan solihah yang berada di level 5, yaitu ada Kakak Meka. Halo. Dan juga ada Kakak Alfiora. Hai. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita nih, nah Bu Indri mau kasih kesempatan buat kalian untuk memperkenalkan diri kalian. Keren-keren nih jasnya, jadi mau tahu dong dari mana, silakan. Oke, Alfiora dulu. Oke. Nama saya Alfiora Darsalina Kaliani Sadono, bisa dipanggil Fiora. Saya ini dari organisasi Dokcil dan saya itu penanggung jawab PHBS. Oke, jadi Alfiora dari Dokcil ya? Dokcil. Ya. Oke, baik. Kalau Kakak Meka silakan. Halo, assalamualaikum. Nama saya Jihaneva Meka. Biasanya dipanggil Meka. Saya dari kelas 5 Jabal Nur dan saya menjabat jadi Ketua Bintang Alki periode 2021-2022. Masya Allah, keren. Berarti orang-orang yang hadir sini adalah orang-orang yang memang aktif di organisasinya masing-masing gitu ya. Ada Dokcil dan juga Bintang Alki. Oke, baik. Apa kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sehat, bahagia insya Allah ya. Iya. Jadi kita dipertemukan sama Allah. Ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa yang harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, mudah-mudahan perbincangan kita mendapatkan manfaat bukan hanya untuk kita dan juga untuk Sobat Alki. Iya. Bu Indra mau tanya dulu nih teman-teman. Kita kali ini akan membincangkan mengenai Friendly School ya. SD ITL Haraki. Teman-teman sudah 5 tahun berada di SD ITL Haraki, betul? Betul. Dan tiba-tiba kemarin di tahun 2020 terjadilah pandemi. Ya qadarullah, kita nggak ada yang mau, tapi memang itu adalah ujian dari Allah gitu untuk kita semua. Nah, akhirnya langsung diputuskan untuk PJJ. Gimana sih perasaan teman-teman saat itu? Boleh siapa dulu yang jawab? Saya. Boleh Kakak Meka. Oke. Awalnya seneng kayak excited karena libur 2 minggu kan. Oke. Sempat libur dulu ya? Ya, sempat libur dulu kayak yes, akhirnya libur juga gitu kan. Terus habis itu akhirnya kelamaan gitu liburnya, terus akhirnya dijadiin ada pelajaran jarak jauh. Betul. PJJ gitu kan. Ya, saya sempet sedih, sempet seneng gitu karena di rumah gitu. Ngebayanginnya jalan-jalan, bisa di rumah tuh bisa bebas gitu. Kalau di sekolah kan bener-bener dilihatin sama gurunya gitu-gitu kan. Nah, lama-kelamaan saya mulai ngerasa bad mood gitu kayak ya sekolah di rumahnya lama banget, kapan nih bisa ke sekolah lagi gitu. Ya, tapi seiring berjalannya waktu saya jadi kayak ya mulai enjoy lagi, kayak ya seneng ya udahlah gitu, pasrah gitu ya. Ya mau gimana lagi ya kan? Mudah-mudahan itu yang terbaik ya kan. Iya. Oke, jadi sempat sedih tapi akhirnya senang juga karena bisa melewati masa adaptasi untuk PJJ, betul ya? Iya, betul. Ya qadarullah sampai 18 bulan kita PJJ seperti itu ya. Kalau Kakak Alfiora? Kalau saya bosen ya, Bu. Saya tuh kalau di sekolah tuh lebih suka break time gitu, Bu. 30 menit doang. Terus habis itu sekolah lagi. Nah, itu udah lebih dari cukup kalau buat saya. Karena udah ada banyak aktivitinya, udah fun banget di sekolah. Hampir nggak perlu libur 2 hari itu kalau menurut saya sih. 2 minggu. Iya, kalau 2 minggu tuh kayaknya juga udah berlebihan banget kalau buat saya. Apalagi 18 bulan. Ya kan? Udah PJJ. bosen banget. Nah, sekarang kan udah PTMT ya kan. Tapi pas lagi 18 bulan akhirnya teman-teman menemukan kesenangan kan dalam PJJ. Iya. Nah, itu kenapa? Apakah karena kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru-guru saat PJJ juga menyenangkan serta menantang buat teman-teman, atau ya udah senang aja di rumah santai gitu? Ada nggak sih kegiatan yang menarik banget buat teman-teman saat PJJ? Kalau saya tuh karena bosen itu, saya jadi harus kreatif gitu, harus menemuin hobi baru selain di outdoors, harus indoors. Nah, jadi tuh saya menemuin hobi baru saya, menulis. Saya jadi pengen jadi penulis buku gitu. Wih, keren. Tapi kalau dari kegiatan-kegiatan Alki, ada nggak sih yang kegiatan yang paling kamu oke banget nih walaupun saat PJJ tetap terlaksana dan aku seneng banget? Bulan bahasa. Ya, tahun kemarin ya. Ikut lomba apa? Kalau nggak salah sih puisi.
tapi saya nggak terlalu bagus gitu kalau puisi, Kenapa menyenangkan si puisi tersebut? karena saya suka gitu loh Mbak ngelawan anak-anak lain meskipun friendly tapi tetap menantang gitu. Dan Terus saya akhirnya tuh gimana? kalah, tapi nggak apa-apa, ada experience. Betul, itu yang pengalaman. mahal, betul kan? Iya, Pengalaman pengalaman. dan pelajaran itu yang mahal dan Yes. lebih dari sekedar juara 1 dan lain-lainnya gitu. Yes. Itu hanyalah bonus. Betul ya, Vera Iya, ya? betul Good. betul. Get the point. Nah, jadi apapun dalam hidup, ya, Winda setuju banget sama Kak Alfiora. Proses itu jauh lebih penting ya teman-teman ya. Pengalaman, pembelajaran yang kita dapat dalam sebuah kegiatan itu jauh lebih hebat daripada hal-hal lainnya. Itu mah bonus. Benar ya? Betul. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Good, mantap. Kalau Kakak Meka apa Kakak Meka? Ya saya di rumah nemuin hobi baru, masak. Oh, yang satu nulis, yang satu masak ya. Oke. Saya banyak nyobain resep-resep baru gitu, nonton YouTube gitu kan lama-kelamaan gitu. Terus habis itu saya jadi kayak tahu cara motong bawang putih gitu-gitu. Oke. Kayak banyak banget experience-nya gitu. Nah, kalau di Al Haraki itu banyak banget sih acara yang saya suka, banyak banget, kayak nggak terhitung. Masya Allah. Apa-apa yang paling kamu suka? Pasti kan dari semua kegiatan ada yang paling dong. Iya. Haraki Edu Fair. Haraki Edu Fair. Kenapa Haraki Edu Fair? Karena kayak nunjukin itu kan apa pas kita PJJ gitu, gimana yang ngeliat foto-foto kita pas kita lagi Google Meet, terus ngeliatin tugas-tugas kita, Project-project kalian. project-project. Ya, oke. Ini saya seneng banget ngeliat kan biasanya diliatinnya yang cuman yang di kelas saya kan. Kita sekarang bisa di EduFair ini kita bisa dipertemuin di 4 kelas gitu. Kita bisa ngeliat hasil kerja kelompok lain gitu. Oke. Nah, dalam Edu Fair ini, berarti kan Kakak Viola juga ikut Edu Fair ya kan? Iya. Apa project dari guru yang menyenangkan dikerjakan di rumah? Iya. Ada project apa? Apa ya? Ayo. Banyak ya projectnya. Banyak. Apa yang paling ya menarik gitu di rumah, nggak ngebosenin? Yang Inggris. Apa tuh? Yang project Inggris itu Poster. kayak bikin poster gitu, ditempel-tempel tentang apa sih namanya, kendaraan. Itu saya saya gunting-gunting gambarnya, terus saya tempel-tempel, terus ditulis informasinya. Terus saya hias-hias pakai krayon. Jadi walaupun gitu. PJJ, alhamdulillah guru-guru SDIT Al Haraki tetap memberikan hal-hal yang menarik dan juga menyenangkan buat Iya, teman-teman ya. betul. Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini kita setuju nggak sih teman-teman dengan statement bahwa SDIT Al Haraki adalah friendly school? Wah, setuju Wah, banget. Setuju Setuju banget. banget. Setuju banget. Oke. Iya, setuju banget. Coba mikir boleh 30 detik. Kenapa kamu setuju dengan statement bahwa SDIT Al Haraki adalah friendly school? Itu nggak perlu mikir. Bu. Oh, Itu nggak perlu mikir. kenapa? Karena udah kamu rasain gitu ya. Udah bener-bener udah tahu gitu. Coba. Guru-gurunya. Kenapa? Guru-gurunya itu udah out of this world, baik banget, Oh, terus lucu-lucu terima semuanya. kasih. 90% lucu, 10% serius. Masa sih? Iya, Ibu di Kelas kelas. tuh juga gitu, 90% joking, 10% belajar. Tapi dapat ya materi Oh, pelajaran, dapat banget. dapat. Karena diajarinnya tuh dengan senang hati Fun gitu. ya? Fun. Oke. Gurunya. Alhamdulillah. Sampai juga akhirnya ke hati ya. Dan materinya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan juga kehidupan teman-teman. Nah, selain guru nih, karyawannya SDIT Al Haraki kan teman-teman juga bersentuhan dengan mereka gitu ya, Iya. ikut berkomunikasi dengan mereka seperti Pak Satpam ataupun tim admin. Nah, menurut teman-teman, Pak Satpam ataupun tim admin apakah mereka termasuk friendly buat teman-teman? Friendly juga. Friendly. Waktu itu sapam kan kita biasanya di sekolah kan kayak nunggu dulu bunda gitu. Biasanya bunda saya jemputnya agak lama gitu. Nah biasanya sapam itu kayak ngayomin Meka, kamu udah nunggu lama di sini, mau ditelepon nggak bundanya gitu. Masya Akhirnya Allah. ditelepon. Sama aku juga. Karena kalau di sekolah kan nggak boleh bawa gadget atau Betul, ya, apapun. nggak boleh. Jadi dibantu ya, dan kamu dibantu. terbantu dengan adanya Pak Satpam tersebut gitu Iya. ya, menanyakan, Masya Allah. Nah, jadi semuanya menurut teman-teman, dari gurunya, terus juga administrasi, bahkan sampai security, menurut teman-teman itu juga friendly gitu ya. Iya, friendly. Baik, alhamdulillah. Nah, teman-teman, coba dong hal apa yang paling menarik buat teman-teman ya? Atau boleh teman-teman boleh sebutin
satu guru yang memang buat kamu tuh wow banget. Oke. Nggak usah disebut nama mungkin ya. Kamu Itu sebut perlu aja gurunya ada di level mana gitu ya. Dan kenapa kamu merasa beliau adalah orang yang paling friendly banget di SDIT Al Haraki? Saya perlu mikir sebentar ya. Baik, Oke. silakan. Oke. Terus ada dia, tapi ada dia juga. Oh banyak ya? Banyak ya? Jadi susah ya? Soalnya hampir rata-rata yang saya temuin Uh-uh. diajarin itu semuanya friendly semua. Selalu Masya bilang, Allah. Kayak dijadiin panutan semua. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nggak ada nih? gimana ya? Gimana Meka? Ya bisa mikir. Kelas berapa ya? Oke, saya nggak bisa, saya stuck. Oh, Mikirnya pilih gimana? Guru yang waktu kelas 1 Kenapa? baik banget, apa ya? Pokoknya kayak ramah banget, terus deket sama saya, deket sama bunda saya. Jadi saya tuh encer kalau ngobrol sama guru itu. Masya Allah, baik. Emang terkenal ya kalau misalnya guru level bawah-bawah tuh terkenang gitu ya, gemes ya. Kalau Iya. Kak Fiora, Karena Nggak pertama ada, Bu. kali. Nggak Nggak ada. bisa saya. Nggak semuanya bisa sama Iya, ya. ini tuh gurunya juga mirip-mirip sama saya semua. Jadi kayak gak bisa milih yang mana ya gitu. Yang Oke, ini tuh betul. dia spesial karena ini, tapi yang ini juga spesial karena hal lain gitu. Jadi semuanya milik punya karakter masing-masing gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada nggak tempat-tempat khusus ya yang kamu enjoy banget ada di situ? Perpustakaan udah jelas. Saya tuh kutu. Emang menurut Kakak Alfiora perpustakaan SDIT Al Haraki tuh gimana sih? Coba gambarin boleh. Colorful. Mm-mm. Udah ada banyak mejanya, kecil-kecil gitu, terus ada bantal-bantalnya. Nyaman Terus- nggak sih? Nyaman banget. Ada AC-nya, Oke. terus karpetnya Koleksi juga- bukunya? koleksi bukunya jangan ditanya. Itu paling penting dan itu udah lengkap, udah dikasih section-sectionnya, biography, terus religion, language, udah lengkap lah pokoknya. Saya suka. Jadi Apalagi semua novel. yang kamu cari insya Allah ada di sana ya. ada. Baik. Kalau Kakak Mika, kalau tadi Kakak Alfiora sukanya di perpustakaan ya, nyaman untuk membaca gitu, mencari ilmu baru. Oke, kalau Kakak Mika, Kantin. kantin kita gimana? Oh my god. Ya kayak kantinnya tuh beda dari yang lain gitu. Kayak apa ya? Di sana itu kayak tempat buat refreshing gitu. Ketemu ya, teman-teman ya ketemu teman-teman dan Oke. ketemu yang bukan level kita gitu. Kalau di kelas kan pasti ketemunya sama yang level kita gitu Betul. kan, yang sama kayak kita, yang kelasnya sama gitu. Kalau di kantin apa ya? Kita bisa ngobrol-ngobrol, terus habis itu bisa nanya-nanya apa kegiatan-kegiatannya. Biasanya ketemu juga sama yang kelas-kelas lain. Betul. Nah, penjaga kantinnya sendiri menurut teman-teman ramah nggak orangnya? Wah, ramah Wah, banget. ramah. Ramah banget. Terus sekarang rindu sama kantin ya? Betul Apalagi sekali. masakannya. Apalagi masakan. enak-enak Murah, enak-enak. Masya perfect. Allah, alhamdulillah. Ini dulu yang beli voucher gitu, saya biasanya sama bunda saya itu kan dikasih 10.000 gitu. Saya beli vouchernya irit-irit. Oh, itu ceritanya. Biar besok ada lagi buat beli voucher lagi. Oke, Masya Allah. Jadi semuanya ya, dari mulai kelasnya, perpustakaan ya, fasilitas yang ada sampai kantinnya itu juga oke ya menurut Iya. teman-teman. Begitu pula dengan orang-orangnya yang ada di SDIT Al Haraki. Nah, coba dong teman-teman boleh mikirin satu kata buat no. Sebelum kita ke situ, Bu Inu mau tanya dulu. Menurut teman-teman SDIT Al Haraki itu sekolah yang seperti apa? Wah. Oh no. Oh, no. Oh no. Gimana ya? Kenapa kok no? Itu kayaknya perlu satu novel. Iya. untuk menjelaskan. Gimana ya? Coba. Tapi nggak Boleh dong bisa. deskripsiin menurut teman-teman SDIT Al Haraki itu seperti apa? Sekolah yang ramah sama anak, friendly, terus abis Motivasi. itu memotivasi. Soalnya kadang guru-guru juga nyeritain misalnya masa pas dia kuliah, pas dia SMA, pas guru-guru tuh SD kayak kita gitu. Iya, jadi Itu kita tuh kayak- bisa belajar dari pengalamannya mereka. Betul. Masya Allah. Terus kalau pas kuliah tuh jadi tahu kuliah di jurusannya dia tuh gimana. Jadi Mhm. kita juga kalau kuliah di jurusan sastra tuh gini ternyata. Jadi nanti milihnya jurusan ini tuh udah tahu experience-nya. Jadi bisa lebih menjuru ke situ
gitu loh. Oke, betul Kalau ya. Jadi mirip kita tuh jadi udah tahu. kita bisa bercermin dari pengalaman orang lain. Begitu? Betul. Ya, oke. Nah, jadi setuju dong kalau misalnya setuju dong atau setuju atau enggak nih ya menurut teman-teman SDITL Haki sebagai friendly school. Ah, Setuju. itu nggak usah ditanya. Oke, ya. Iya, itu Oke, nggak usah oke. ditanya. Ini nggak peres ya, tapi memang apa yang kita rasakan Iya benar. selama bertahun-tahun, baik Bu Indri sebagai seorang guru dan teman-teman sebagai seorang muridnya, kita bisa sama-sama gitu ya. Karena dari segi gurunya maupun siswanya itu benar-benar memainkan perannya dengan hati. Betul. Benar ya? Benar. Oke, jadinya semua kalau gurunya memberikan sesuatu dari hati, teman-teman dan muridnya juga pasti akan menerimanya dengan hati juga. Ya. Betul. Jadi semuanya insya Allah lancar. Nah, akhirnya terpilih kalian menjadi orang-orang yang hebat, mudah-mudahan bukan hanya di SDITL Haraki gitu ya, tapi juga di kehidupan mendatang. Bu Indri akan bangga sekali melihat Kakak Meka akan menjadi seperti apa nanti gitu ya. Kakak Alfiora juga mungkin nanti Bu Indri akan menikmati buku-bukumu gitu ya. Masya Allah. Dan kalau kita runut ke sana tuh jadinya mengharukan gitu. Semoga teman-teman nggak pernah lupa gitu ya dengan apa yang sudah kita lalui di SDITL Haraki. Betul. Oke, Bu Indri mau kasih waktu 1 menit. Teman-teman boleh satu kata aja untuk SDITL Haraki. Oke. Milih dulu. Milih dulu. Banyak ya Kak. Satu kata tapi sudah tergambarkan semua yang tadi kalian ucapkan. Oke. Saya ada. Oke, sebentar, tahan. Alfiora sudah ada. Belum. Saya harus milih dulu kata-katanya. Oke, silakan memilih. Apa ya? Apa coba? Memotivasi. Coba Bagus, dirangkai menjadi satu kata dan itu ini banget sebenarnya. Memeras Silakan. otak. Biasa kalau penulis gitu kan. Oke. Biasanya nulisnya banyak gitu kan. Oke, sekarang Bu Indri hanya cuma Oke. minta satu kata aja. Oke, saya udah ada. Dan itu tergambarkan dari semua yang sudah kita obrolin dari awal sampai akhir. Ya udah ada. Oke. Saya satu kalimat. Panjang ya, Bu? Susah Ibu. Bahkan satu paragraf juga bisa. Masya Allah, kan satu paragraf udah dari tadi kan yang kamu Iya. jelasin project-projectnya apa aja, walaupun PJJ tetap enjoy, terus kegiatannya apa saja gitu ya, tetap enjoy sampai akhirnya kalian terpilih menjadi ketua dan juga PJ PHBS. Itu kan pasti punya apa namanya tahapan-tahapannya, itu kan juga seru gitu ya. Nah, itu semua tadi sudah teman-teman paparkan, udah teman-teman jelaskan kepada Bu Indri dan juga Sobat Alki gitu ya, Sobat Alki. Nah, jadi teman-teman, Bu Indri hanya minta satu kata aja di mana teman-teman bisa menggambarkan SDITL Haraki yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kita sedang membicarakan bahwa SDITL Haraki adalah friendly school. Oke, udah. Oke, udah? Satu kalimat. Oke. Oke, baiklah, aku nggak bisa. Gak bisa satu kata. Oke, boleh Kakak Meka. Seru. Itu seru banget, kegiatan-kegiatannya seru, guru-gurunya seru, teman-temannya seru, aktivitasnya seru, pokoknya itu semuanya seru. Seru Oke. banget. Alki seru ya. Seru Iya. dari semuanya katanya Kakak Meka. Kalau Kakak Alfiora. This school is like heaven. Aku jadi melayang. Masya Allah. Kenapa? Udah dijelasin tadi panjang lebar. Oh iya ya, Masya Allah. Guru-gurunya, Iya, iya. fasilitasnya. Hmm. Terus sekolahnya pun luas gitu. Jadi kalau mau hangout tuh bisa banyak Hangout. ruangannya. Ngopi ya. Oh iya, satu lagi. Guru-guru Al-Haraki ada nggak sih guru-guru Al-Haraki yang jadi tempat curhatnya Kakak Meka dan juga Kakak Alfiora? Ada. Ada? Itu biasanya di mutabah harian tuh terakhirnya kalau mau curhat boleh. Mau cerita Kamu pengalaman. suka cerita di link mutabah tersebut? Suka Oh, hampir oke. setiap hari kayaknya. Kalau diisi mutabah harus ada curhatnya. Oh, oke. Iya, nanti kalau gitu Bu Indri boleh intip ya. Boleh. Oke, boleh. Boleh, boleh. Oke, jadi kalian suka curhat gitu ya di link mutabah, karena memang di link mutabah itu ada kolom di mana teman-teman boleh mencurhat apa isi hati kalian selama sepekan gitu ya. Iya. Oke, kadang-kadang itu suka dibalas nggak sih sama gurunya di link tersebut? Enggak dibales di mutabaah, tapi dibahasnya pas kita lagi jimit. Oh, tapi oke. nggak disebutin namanya. Nggak disebutin namanya. Misalnya saya lagi capek gitu, terus dia jelasin, jadi ini banyak nih katanya yang lu capek gitu.
nggak capek sama seminggu ini PJJ gitu. Terus bisa dikasih saran gimana supaya nggak capek lagi gitu. Kalau Masya saya Allah. bilang curhat tentang adik saya yang waktu itu pernah nendang meja kena kaki saya. Nah itu udah it's a real pain gitu loh, punya adik tuh kayak capek banget. Terus saya tuh sekamar sama dia, dan tapi kita tuh ada ups and downs-nya. Yes. Kita suka rukun banget dan suka berantem. Dan itu Iya. diulas di kelas. Iya, saya diulas. Oke. Diulas. Terus di besoknya dijelasin gimana cara ngadepin adiknya, harusnya sabar. Iya. Oh, how you treat your Jadi your walaupun itu pengalaman Alfiora, tapi yang lain juga punya pengalaman kayak Alfiora. Jadi sama-sama dapet saran gitu. Betul, dapat saran. Oke, jadi diulas bukan hanya untuk kamu aja, tapi juga untuk yang lain juga dapat Iya, ya. betul. Jadi alhamdulillah Limutabah juga ini ya berfungsi Iya, dengan berfungsi. baik gitu ya. Nah, teman-teman juga harus punya rasa trust terhadap siapapun, walas terutama ya yang memang membaca link mutabah tersebut gitu. Iya, betul. Insya Allah sih semuanya itu dilakukan sangat baik dan gak akan menyebutkan siapapun orangnya, dan itu menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk yang lain. Iya, gitu betul. ya. Keren banget, tepuk tangan dong, Masya Allah. Jadi selama pandemi ini mudah-mudahan Bapak Ibu Guru SD Al-Haraki bisa memberikan yang terbaik buat kalian ya. Mudah-mudahan kalian merasakan itu. Itu sudah Bu. Itu sudah. Udah Selama 5 tahun ini, selama 5 tahun. 5 tahun, oke. Mungkin bakal rindu banget kalau misal udah lulus. iya, saya nanti harus di Aku jadi merinding loh, bos bang tiba-tiba. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman akan mendapatkan tempat-tempat terbaik lainnya yang bisa menjadikan teman-teman menjadi sebuah wanita yang utuh gitu ya. Amin. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak buat pengalaman sharing semuanya gitu ya yang sudah teman-teman Iya. dapatkan di SD Al-Haraki. Berkah buat teman-teman dan juga semakin sukses tentunya. Ingat proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya, tapi lagi-lagi hasil itu mah terserah Allah. Yang penting kita do the best aja. Itu ya teman-teman. Terima kasih banyak, pembahasan ini luar biasa banget hari ini ya Sobat Alki ya, tentang Friendly School SDIT Al-Haraki. Jadi udah dipastikan mudah-mudahan gitu ya semuanya merasakan, baik guru, siswa maupun orang tua, ayah bunda di rumah merasakan bahwa SDIT Al-Haraki memang friendly school. Itu aja ya dari Iya. kita bertiga. Masa thank you banget sama Kakak Fiora dan Kakak Meka yang sudah memberikan waktunya. Thank you juga buat bunda, ayah bunda di rumah yang sudah memberikan waktunya agar anak-anak bisa ke studio hari ini. Itu aja Sobat Alki untuk Alki Pods hari ini. Terima kasih juga kalian berdua. Sukses Iya. terus. Kita Terima kasih tutup Bu Indri. sama-sama. Saya Bu Indri senang sekali mendapatkan input-input yang baik dari teman-teman. Itu aja Sobat Alki. Kita tutup Alki Pods kali ini dengan Alki Podcast untuk pendidikan yang menginspirasi. Oke, itu aja dari Bu Indri, Kakak Meka, dan Kakak Fiora. Kita ketemu lagi di Alki Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.